Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini, saya akan mengajak teman-teman melihat bagaimana teknologi tidak hanya sekedar alat, tapi sudah menjadi ekosistem tempat hidup kita. Topik yang kami bawa adalah Internet of Things, atau biasa disebut dengan IoT, dan masa depan Smart Living. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan tim di balik presentasi ini. Ada Renata Fazra, Marvin Muhammad Rizky, Adriana Zaki Juliansa, saya sendiri, Faisal Adamagani, dan Muhammad Nadif Faturrahman. Kami berlima telah merangkum bagaimana IoT akan mengubah wajah kehidupan kita di masa depan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu sebenarnya IoT? Sederhananya, Internet of Things, IoT, adalah sebuah konsep di mana objek fisik di sekitar kita yang tadinya benda mati menjadi hidup karena terhubung ke internet dan saling ngobrol atau berkomunikasi secara otomatis. Jadi, bukan cuma HP atau laptop saja yang terkoneksi. Ciri utamanya ada 4. Yang pertama, yaitu benda tersebut terhubung ke internet. Yang kedua, memiliki sensor untuk mengambil data dari lingkungan. Yang ketiga, bisa mengirim dan menerima data. Dan yang terakhir yaitu bekerja secara real time, langsung saat itu juga. Contoh gampang yang mungkin teman-teman pakai sekarang adalah smartwatch. Dia punya sensor detak jantung, datanya dikirim ke HP, dan kita bisa lihat hasilnya detik itu juga. Contoh lain adalah lampu pintar atau smart lamp, dan sensor lalu lintas. Ini adalah fondasi dasar dari apa yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, kalau IoT tadi adalah teknologinya, maka penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai smart living. Definisinya adalah konsep kehidupan modern yang memanfaatkan teknologi tadi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi, tujuannya bukan biar keren-kerenan aja, tapi biar hidup kita lebih berkualitas. Ada 3 bidang utama yang akan kami soroti hari ini, yaitu Smart City atau tata kota, Smart Home, rumah tangga, dan Smart Healthcare, kesehatan. Di sini peran IoT sangat vital. Dia berfungsi untuk mengotomatiskan aktivitas kita, menghemat energi dan waktu, meningkatkan keamanan, serta membantu kita mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Bayangkan keputusan yang kita ambil bukan lagi pakai kira-kira, tapi pakai data nyata. Kita masuk ke implementasi pertama, yaitu Smart City. Smart City menggunakan IoT untuk pengelolaan kota yang jauh lebih efisien dan berkelanjutan. Kita tahu, masalah kota besar itu yang pastinya, yang pertama, macet dan boros energi. IoT hadir sebagai solusi. Contoh penerapannya, lampu lalu lintas pintar, lampu merahnya nggak cuma pakai timer kaku, tapi menyesuaikan kepadatan jalan. Selanjutnya yaitu lampu jalan otomatis. Nyala hanya saat gelap atau ada orang lewat, jadi hemat energi. Yang ketiga, yaitu sensor tempat sampah. Petugas kebersihan cuma datang kalau tong sampah sudah penuh. Ada notifikasinya. Yang terakhir yaitu monitoring kualitas udara. Kita bisa tahu daerah mana yang polusinya tinggi secara real time. Nah, manfaatnya jelas. Kemacetan berkurang, energi kota jauh lebih hemat, layanan publik jadi cepat, dan lingkungan kita jadi jauh lebih ramah huni. Selanjutnya, yang paling dekat dengan keseharian kita, yaitu smart home. Ini adalah konsep rumah yang dilengkapi perangkat pintar yang saling terhubung satu sama lain. Contoh konkretnya, yaitu ada lampu dan AC yang otomatis nyala dan mati menyesuaikan keberadaan kita atau suhu ruangan. Selanjutnya ada smart door lock, nggak perlu kunci fisik lagi. Yang ketiga ada CCTV, yang bisa dipantau online dari kampus atau kantor. Yang terakhir ada voice assistant,
seperti Google Home atau Alexa buat kontrol rumah pakai suara. Apa keuntungannya buat kita? Rumah jauh lebih nyaman dan aman, penggunaan listrik jadi efisien, yang otomatis, efeknya yaitu tagihan jadi turun, dan kita bisa kontrol penuh atas rumah kita dari jarak jauh hanya lewat smartphone. Selanjutnya, bidang yang ketiga yang tak kalah penting adalah smart healthcare. Di sini, IoT digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menjadi lebih proaktif, bukan reaktif. Contoh penerapannya adalah penggunaan wearable device yang memantau detak jantung dan tekanan darah terus-menerus. Ada juga sistem monitoring pasien jarak jauh. Jadi dokter bisa pantau kondisi pasien tanpa pasien harus rawat inap di rumah sakit. Serta penggunaan peralatan medis pintar yang datanya terintegrasi. Manfaat besarnya adalah deteksi penyakit bisa lebih dini. Sebelum parah, sensor sudah kasih peringatan. Perawatan jadi lebih personal sesuai data tubuh kita. Dan beban rumah sakit bisa jauh berkurang karena pasien ringan bisa dipantau dari rumah. Selanjutnya, tentu saja teman-teman tidak ada teknologi yang tanpa celah. Kita harus kritis melihat tantangannya. Tantangan terbesar IoT adalah keamanan data dan privasi. Semakin banyak alat terhubung, semakin besar celah peretas masuk. Lalu ada ketergantungan pada internet. Kalau internet mati, sistem bisa lumpuh, serta biaya implementasi yang saat ini masih cukup mahal. Namun, masa depannya sangat cerah. Ke depan, IoT akan terintegrasi dengan AI, atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, dan Big Data. Kehidupan akan semakin otomatis. Kami yakin smart living akan menjadi standar kehidupan di masa depan, bukan lagi barang mewah. Sebagai kesimpulan, IoT bukan sekedar tren sesaat, melainkan revolusi cara kita berinteraksi dengan dunia fisik dari kota tempat kita tinggal, rumah tempat kita istirahat, hingga cara kita menjaga kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Pak dosen. Kami membuka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami lanjut di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.